Nabda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum? Sekarang kita masuk kepada anwa'ul asma'. Kemudian di sini adalah anwa'ul asma'. Anwa' jam'u min na'un, yang artinya adalah jenis-jenis isim. Kemudian jenis isim itu berdasarkan halatul asma' wal af'al. Jadi ada keadaan-keadaan isim dan fi'il. Keadaan fi'il dan isim itu cuma dua. Ada mu'rab, ada mabni itu. Jadi ringkasnya seperti ini. Hala al-asma' wal af'al. Keadaan-keadaan isim ini tidak akan lepas dari dua keadaan. Yang pertama, ada nama di sana i'rab, ada di sana bina. Atau nama lainnya orang bilang mu'rab. Ada orang bilang nama mabni. Jadi dua kalimat ini, isim dan fi'il itu, kalau ditinjau dari sisi keadaan, dia itu tidak akan lepas dari i'rab dan bina. Jadi kalau ditanya, ini isimnya mu'rab, ini isimnya mabni. Maksudnya itu adalah isim mu'rab atau isim i'rab itu isim atau fi'il yang bisa berubah dalam beberapa keadaan. Dari rafa bisa menjadi mansub, bisa menjadi majrur. Begitu pula fi'il bisa juga menjadi majzum. Tapi kalau bina mabni, artinya itu adalah tetap, tidak akan berubah. Jadi isim atau fi'il yang keadaannya mabni, apapun yang memasukinya, apapun yang mempengaruhinya, dia tetap seperti itu, nggak akan berubah. Berbeda dengan mu'rab atau i'rab. Makanya terkadang kan kita lihat sebuah isim berubah, awalnya dhammah, kemudian beberapa keadaan bisa berubah fathah, karena berubah kasrah. Itu namanya isimnya atau fi'ilnya mu'rab. Kadang fi'il itu ada jazm dengan sukun. Awalnya fi'il ini dhammah, kemudian mansub atau fathah, kemudian tiba-tiba berubah menjadi jazm atau sukun. Berarti kalau isim atau fi'il bisa berubah-ubah, berarti dia masuk kepada mu'rab. Tapi kalau misalnya dia mabni, misalnya apapun yang memasukinya dia tetap dibaca seperti itu, nggak akan berubah-ubah dia. Berarti namanya mabni gitu. Kalau kita jumpai, kok si isim ini ada huruf jar sebelumnya tapi dia tidak berubah. Kok si fi'il ini tidak berubah? Berarti isim atau fi'ilnya dihukumi keadaannya mabni. Itu dia. Kalau bahasa sederhananya, i'rab itu adalah perubahan di akhir kalimat, perubahan di akhir kata, disebabkan karena ada aspek-aspek yang mempengaruhi. Kemudian i'rab itu ada yang bentuknya lafzi sama takdiri itu. Jadi i'rab itu adalah perubahan di akhir kata. Karena ada aspek yang
mempengaruhi, karena ada faktor yang mempengaruhi, yang mana jenis i'rab itu ada yang lafzi, ada yang takdiri, itu dia. Hah? Bisa zahir, bisa lafzi, atau zahir juga bisa zahiran atau takdiran. Tidak ada lagi i'rabnya lafzi, ada nama takdiri. Sama dia, mau dia lafzi atau zahir. Kalau mabni kebalikan dari mu'rab atau lawan dari mu'rab, itu dia. Nah, antum mabni apa mu'rab? Rahmadi. Hah? Asalnya kita mu'rab bisa berubah-ubah. Jangan antum jadi mabni. Kalau antum jadi mabni, rugi antum. Harus mu'rab berubah antum. Keadaan antum dari sekarang seperti ini, berubah seperti ini. Tapi kalau mabni terus antum, nah, antum yang rugi. Orang ngasih antum kesempatan untuk bisa maju, antum mabni aja. Nah, harus mu'rab antum. Diberi kesempatan misalnya kan, ya Ramadi, ini ada pekerjaan lebih bagus ya. Antum mabni aja. Enggak berubah antum itu. Bisa jadi mu'rab kalau dapat Ramadi. Ada yang terbaik, ambil. Apa, Bu? Ada yang zahir atau lafzi dan takdir. Takdir ini artinya adalah dikira-kira. Apa, Bu? Muqaddar situ. Jadi ada orang bilang zahir, ada yang bilang lafzi. Itu gambaran besarnya ini. Nanti kalau mau murojaahnya nanti bisa dilihat rekaman ke bawah 1 atau 2 tuh. Takdiri atau zahir itu sama, lafzi atau zahiran. Hah? Iya, sama. Jadi kadang istilahnya itu sama dia. Cuma beda perubahan aja. Kalau pakai kalimat takdir berarti dia sebagai masdar. Tapi kalau dia muqaddar berarti dia isim maf'ul. Itu namanya jenis isimnya. Kalau ditanya kan takdir ini apa jenis isimnya? Masuk kategori mana dia? Nah, kita katakan dia masdar. Kalau muqaddar berarti isim maf'ul. Dari masdar takdir tadi sama dia. Nah, itu nanti perubahan-perubahan seperti itu adanya di sharaf. Nah, kalau sharaf kita harus siap menghafal. Masalahnya wazan-wazannya itu pola-polanya itu tidak bisa versi kita. Ada. Kalau dahulu tidak terlalu dibahas. Nah, ada pelajaran khusus namanya sharaf. Nah, itu perubahan itu. Jadi seperti ini, raf'un, nasbun, jarrun. Nah, kalau kita kembalikan ke belajar sharaf, ini sebagai apa dia? Binanya, bangunannya, acuannya sebagai apa? Apakah dia masdar? Apakah dia isim fa'il? Nah, itu nanti pembelajaran di sharaf. Gitu. Nah, ini seperti ini. Sekarang kita masuk kepada mafhum sampai sini, Bapak, Ibu. Fahim? Al-farqu bainal i'rab wal bina. Nah, sisanya dibaca aja nanti. Kemudian al-aslu fil asma'il i'rab wa ba'diha mabnin. Nah, ini katanya hukum asal di dalam isim-isim i'rab dan sebagiannya wa ba'dha dan sebagiannya itu adalah mabni. Jadi isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Nah, sekarang kita datang kepada al-asma' al-mabniyatu. Di sini isim mabni ada 6. Di tabel ini al-asma'ul mabniyah. Nah, artinya adalah isim-isim mabni. Jumlahnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Pertama ad-dhamair. Ad-dhamair artinya dhamir. Bentuk jamak dari dhamir. Hafalkan itu. Jadi isim dhamir kita sudah tahu dia mabni. Dia bukan mu'rab. Kemudian asmaul isyarah, isim isyarah, kata tunjuk itu. Semuanya sampai tilka, tilkuma, semuanya ini mabni. Kecuali hadzani sama hatani. Karena dia nanti akan bisa berubah. Bisa berubah hadzaini, bisa berubah hataini. Tergantung yang mempengaruhinya, tergantung yang memasukinya. Tapi kalau selain yang dua ini dia mabni gitu. Kemudian al-asma al-mausulah, isim mausul. Kalau bahasa kita isim penghubung. Dia menghubungkan dua kata dia. Apa kalau bahasa kita tuh di Indonesia pakai yang apa? Yang. Nah, semuanya isimnya mabni sampai man. Kecuali al-ladhani, al-latani. Kecuali yang itu. Jadi kalau ketemu di Quran ataupun di hadis kita lihat al-ladhaini atau al-lataini. Berarti isim mausulnya ini adalah mu'rab. Dia berubah dengan harful ya, dengan huruf ya. Tentunya perubahannya dengan huruf ya itu pasti ada yang mempengaruhi, pasti ada yang memasukinya. Kemudian asmaul istifham. Nah, isim bertanya kalau bahasa kita itu. Semuanya mabni. Kecuali ma ada ini artinya kecuali, yaitu ayyu rajulin atau ayya. Contohnya di surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala, kan ay kan berubah jadi kas, fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ay itu berarti ay di sini dia sebagai istifham. Mungkin bermakna ma, fa bi. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Berarti kan dia bertanya. Ay di sana bermakna istifham. Cuman kalau di sisi keadaannya dia mu'rab. Amma. Kalau amma itu dia gabungan dari ini. Kan amma. Aslinya an plus ma. Berarti ini imanya sebagai apa? Istifham atau mausul? Istifham ya kan? Enggak ada. Tapi ma ada di sini. Ma termasuk huruf istifham setelah man. Ya kan? Kemudian ini termasuk kaidah dalam kitabah. Kaidah dalam kitabah kalau ma istifham ketemu dengan harful jar, maka mim alifnya dihapus. Alifnya dihapus. Pokoknya isim istifham ketemu dengan huruf jar, maka ma-nya dihilangkan alifnya. Itu kaidah penulisannya. Makanya menjadi amma. Aslinya an plus ma. Digabungin, kemudian nunnya dibuang, kemudian ininya dihilang, dikasih tasydid. Itu cara penulisannya. Amma. Naam. Amma yatasaalun. Itu kaidahnya adalah kalau isim istifham berjumpa dengan huruf jar, kemudian alifnya dibuang. Seperti mimma. Mimma. Kadang kita ketemukan mimma seperti ini kan? Berarti aslinya
min plus ma. Dihilangin, dikasih tasydid. Isim istifham sebelumnya diawali dengan huruf jar, salah satu huruf jar, berarti tasydidnya matnya dibuang, yaitu ma istifham. Min dan dari apa? Apa? Matematika. Kalau amma itu terjemahkan tentang apa? Tentang apakah? Kalau diterjemahkan amma Tentang apa? Tentang apa mereka bertanya? Iya. Kan fi'il tasa'ul itu bermakna dia musyarakah. Kalau di dalam soroh dia bermakna musyarakah. Musyarakah itu saling. Jadi tentang apa orang-orang itu saling bertanya. Amma yatasa'alun. Menunjuk anin naba'il azim, tentang kabar yang besar gitu. Nah, kalau mungkin kita sedikit ke sorof. Sorof itu Bapak Ibu, dia itu dasar-dasarnya itu dari sisi makna ya, wazan-wazannya itu memiliki 7 makna dia. Itu wajib dihafal. Tidak semuanya itu misalnya bermakna musyarakah, meskipun wazannya tafa'ul. Tidak semuanya, kadang bermakna masyaqqah, kesulitan, seperti tafa'ala yatafa'alu. Itu kan terkadang bermakna masyaqqah, ada upaya dia untuk melakukan. Nah, jadi harus ada kadang bermakna lazim, tapi tetap dia tidak akan lepas dari 2 makna, lazim dan muta'addi dalam sorof itu. Tapi ada makna-makna lain, ada nanti bermakna wijdan, ada bermakna sayrurah. Nah, jadi dia ada 7 makna di sorof itu. Makanya sorof itu agak lebih sulit dari nahwu, karena banyak menghafal, kemudian memahami masing-masing dari wazan tersebut. Iya. Misalnya kita tahu asalnya wazan tafa'ala yatafa'alu bermakna musyarakah kan, saling. Tapi terkadang ada tidak bermakna musyarakah. Nah, itu kembali kepada pemahaman kita. Tapi intinya tetap dia lazim dan muta'addi itu nggak akan hilang dia. Nah, kita kembali ke asmaul istifham, kecuali ai kan. Sekarang kita ke asmaul syarti. Apa artinya asmaul syarti? Isim syarat. Kecuali ai, ma, kemudian man, mata, aina, ayana, ainama, haitsuma. Semuanya adalah isim syarat kecuali ai. Ai itu bisa berubah. Jadi bisa berubah ayi, bisa berubah ayya, bisa berubah ayu. Apa terjemahan ai di isim syarat? Bisa diartikan siapa juga. Mungkin kan biasa dengan siapa, misalnya ayya khidmah. Sama dengan ai, kalau itu kan istifham. Syarat. Bisa juga seperti dia bermakna seperti yang di atas. Dia bisa juga bermakna seperti ma, bisa bermakna man, ya, apapun bisa. Iya, bisa. Ma syarat ini beda dengan ma istifham. Iya. Nanti yang membedakannya itu siyakul kalam, konteks yang membedakan. Nggak bisa hayya bina, itu dia fi'il dia itu, hayya bina itu
fi'il. Namanya isim fi'il nanti namanya. Kalau ai ini kalau dimasukkan syarat, misalnya ayyu rajulin dakhala fil fasli sa'u'ti darajah misalkan. Berarti anak itu apa? Syarat. Siapa saja seseorang yang masuk kelas akan saya berikan nilai. Berarti ai di sana bermakna syarat. Bukan. Syarat. Syaratnya kalau dia masuk maka akan diberikan hadiah seperti itu. Ayyu rajulin, misalkan ayyu rajulin dakhala fil fasli fa'u'ti darajah, maka saya akan berikan nilai. Ayyu rajulin berarti di mana syarat. Misalnya fi ayyi makanin, maka di mana saja tempatnya. Misalnya fi ayyi makanin anam. Apa terma dia? Fi ayyi makanin anam. Di mana pun tempatnya saya akan tidur. Tidur. Anam. Maka saya akan tidur. Mungkin Pak Anam mungkin, maka saya akan tidur. Di kamar mandi tidur juga ada. Berarti nyaman nawam. Iya, berarti kan syarat ya. Iya. Fi ayyi makanin. Apa Pak? Fi ayyi makanin misalnya kan? Makanin. Maka dimanapun tempatnya, fa'anam, maka saya akan tidur. Iya. Berarti namanya nawam. Nawam. Kang tidur. Kang tidur. Namanya nawam. Nawam. Enggak, dia sigahnya mubalaghah. Wazannya kang tidur, Pak. Tukang tidur. Iya, misalnya kan tagak saya berikutnya. Kalau sambil tagak bisa. Kalau kadang di kamar mandi sedang menjongkok kan. Iya, kalau orang palalok fi ayyi makanin fayanam. Iya. Berarti rancak lo nanti itu mah. Tidak milih tampil lalu dah. Jadi bisa dibuat kamar-kamar. Tinggal di gubuk bisa apa? Lalu je lah mak. Tinggal di hotel lalu je lah mak. Ya itu dia. Kemudian isim mabni ba'dul dzuruf, ba'dul dzuruf. Sebagian dzaraf. Idza haitsu mundu mud itu sama dengan munzu itu sejak. Iya. Mud sama ams kemarin. Ini untuk ams ini Bapak-bapak Ibu artinya kemarin. Perbedaannya adalah kalau dia nakirah dia menunjukkan diketahui kemarinnya, satu hari yang lalu atau 2 hari yang lalu. Tapi kalau pakai alif lam dia berubah menjadi nakirah. Jadi ini ada kaedahnya sebagian. Terkadang isim yang menggunakan alif lam ada juga bermakna nakirah. Terkadang ams munzu sejak, mud sejak juga
sama amsi. Ini dibaca amsi. Enggak boleh dibaca amsa atau amsu. Tapi amsi. Dia termasuk mabni, enggak akan berubah. Kemudian kalau misalnya kita mengatakan kemarin saya tidak datang. Kemudian kita pakai nakirah. Ma hadartu bil ams. Ma hadartu bil ams. Misalnya kan. Itu ibarahnya itu tidak tepat. Karena pakai alif lam. Kemarinnya ini menunjukkan bisa jadi beberapa pekan yang lalu atau beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu kan. Tapi kalau pengen kita menyampaikan ya fulan ya akhi itu kemarin ini maksudnya hari Rabu misal, kalau hari Selasa ya kan, saya tidak datang. Ma hadartu bi ams, kita pakai nakirah itu. Tapi kalau pakai ma'rifah bil ams itu maknanya Kalau pakai alif lam itu kemarinnya tidak diketahui. Jauh. Kalau pakai alif lam. Iya. Maksudnya kalau ma'rifah dia ya. Tapi kalau dia nakirah tanpa alif lam diketahui kalau bahasanya tuh di kemarin atau 2 hari yang lalu. Jadi kalau kita pengen mengungkapkan dengan menggunakan bahasa Arab, kemarin tidak datang, atau misal kita katakan misalnya Pak Rizal kemarin kan tidak datang kan, kita tanya limadza jibta Pak Rizal bi ams, ya kan, bi ams atau bil ams kita pakai bi ams karena kemarin nggak hadir. Kalau tanpa alif lam itu jelas hari ini. Iya. Tanpa alif lam. Iya, nakirah kalau bahasanya. Kemarinnya jauh gitu ya. Kalau dengan ma'rifah bermakna jauh. Jadi dari sisi makna isim itu terkadang kita kan tahu pakai alif lam kan ma'rifah. Berarti kan makna diketahui. Tanpa alif lam namanya nakirah. Berarti maknanya tidak diketahui. Tapi ada aks, mana makna aks? Berlawanan. Terkadang ada beberapa isim itu yang menggunakan berbentuk ma'rifah tapi makna nakirah. Ada dia bermakna nakirah, berbentuk nakirah tapi bermakna ma'rifah. Terkadang tidak semua isim. Tapi pada dasarnya isim ma'rifah itu diketahui. Isim nakirah tidak diketahui, itu hukum asalnya. Tapi ada beberapa isim yang dia berlawanan. Aks berlawanan. Bentuknya nakirah tapi bermakna ma'rifah. Bentuknya ma'rifah tapi bermakna nakirah. Contohnya ams tadi. Ya, terkadang ada isim yang memiliki berlawanan. Tapi pada asalnya setiap isim ma'rifah menunjukkan diketahui. Setiap isim yang nakirah maknanya tidak diketahui. Gitu. Tidak diketahui misalnya kan? Diketahui. Kalau nakirah tidak diketahui. Iya, misalnya jaa rajulun. Kita enggak tahu rajul. Siapa aja rajul. Jaa rajulu. Berarti kita tahu itu laki-laki. Itu ditinjau di sisi nahwunya. Tapi kalau ditinjau usul fikih lain lagi nanti itu maknanya. Antara mutlak dan am nanti itu. Jadi kunci untuk menyelam kita kepada ilmu-ilmu syar'i itu kuncinya nahwu dan sarf itu. Misalnya kita ketemu belajar usul fikih, usul tafsir, istilah-istilah nahwu itu dipakai. Tapi kalau kita enggak belajar nahwu, apalah istilah-istilah ini. Kita yang pusing itu. Jadi kuncinya itu ada di bahasa Arab itu. Kalau sudah pegang kunci, limadza ma hadarta bi ams? Enggak. Menunjukkan ke limadza ma hadart bi ams kan.
Kalau la di situ dia bermakna peniadaan dia. Penyedaan itu bagaimana? Iya. Bermakna larangan dia itu. Larangan. Kalau pakai la dia bermakna lah larangan. Itu penggunaan antara manafi dengan la. Artinya melarang. Limadza ma hadarta bi ams? Ya, bi ams dengan nakirah. Iya. Limadza. Ya, ma-nya manafi. Oh, manafi sini. Nah, ya. Bukan. Limadza ma hadarta bi ams? Bi ams. Ah? Ini tulisan, Pak. Limadza? Naam. Kurang dia. Iya, ma hadar limadza ma hadarta? Au, limadza lam tahdur bisa juga. Bisa juga. Nah, ini dia. Ya. Naam. Naam. Nah. Kemudian sekarang kita ada al-an, artinya sekarang kan. Ini bukan dibaca summa tapi sama. Yang bermakna hunaka, di sana. Sama artinya sama juga dengan sammatu. Bukan summa, sama. Sama juga, Bu. Bukan. Kalau summa dia ataf dia. Termasuk bagian huruf ataf. Kalau ini sama ini bagian zaraf. Yang bermakna hunaka. Di sana, di ujung. Aina Muhammad? Tamma. Sana au hunaka. Kan di dalam Al-Qur'an sama amin. Ya, muradif dari hunak. Demikianlah. Nanti dia masuk kepada isim syarah. Ada za. Hakadza, demikianlah. Hah? Wadih. Jelas. Ya, misalnya dia menjelaskan kan? Wadih. Tapi wadihun. Tapi bahasanya jelas beliau. Kemudian lambat pelan lagi. Sama kayak Syabdur Razak juga pelan juga tuh. Wadih. Misalnya kan kalam wadih, ucapannya jelas. Wadih dia jelas. Bukan isim fa'il, tapi dipakai dalam uslub orang Arab. Misalnya kalau kita mengajar, kemudian kita pengen bertanya kepada tulab, kalami wadih, ucapan saya jelas. Nah, setelah kita menjelaskan, misalnya seperti ini kan, dijelasin hal tersebut li'rab seperti ini kan, wadih. Apa bahasa Inggris, Pak? Is it clear? Nah, kalam wadih. Nah, itu ya kalam wadih.
Iya. Wadih, jelas. Ada juga kadang wadah kadang. Lagi banyak. Itu diantara uslub-uslub orang Arab. Iya. Iya. Ha, wadihun. Wadih. Jaleh nak kalau di Minang. Jaleh pun tak ada. Kadang wadih hamla. Jelas pun tak ada. Wadih, seperti dia. Ya, sekarang kita kembali masuk kepada an-nu'dah dhamair. Jenis-jenis dhamir. Dhamir itu iya, hakadha, demikianlah. Sering dipakai sama beliau, Bapak. Hakadha. Apa rajin-rajin dia ngajar apa baca dengar yang hakadha itu. Demikianlah itu. Demikianlah. Syekhnya muskilah, masalah. Masalah. Ungkapan-ungkapan yang sering diceritakan. Iya. Itu kapal orang Arab itu. Misalnya anta muskil. Kamu orang bermasalah. Demikianlah. Nah, sekarang kita kembali kepada an-nu'dah dhamair. Anwa' artinya jenis, ad-dhamair dhamir. Kemudian dia cuma dibagi dua. Ada namanya ad-dhamair al-barizah. Maksudnya dhamir yang tanpa dia muncul dia. Waalaikumsalam, Ibu. Kemudian dhamir yang barizah ini terbagi lagi dua. Ada munfasilah, ada muttasilah. Ada dia terpisah dari isim dan fi'il dan harf. Kemudian nama yang kedua ada muttasilah. Muttasilah ini adalah dia bersambung dengan isim, bersambung dengan fi'il, bersambung dengan huruf itu. Itulah jenis-jenis isim dhamir baris. Kemudian jenis yang kedua ada isimnya ad-dhamair al-mustatirah, tersembunyi, tidak tampak dia. Nah, di sini disebutkan la tuktabu walakinnaha tuqaddaru wa hiya ghaliban. Dia tidak tertulis, akan tetapi dia ditakdirkan. Apa makna ditakdirkan? Ditentukan, ditetapkan. Wa hiya ghaliban. Dan biasanya apa saja itu? Berarti biasanya fa'ilan yang posisi sebagai fa'il. Al-mujtahidatu tudzakiru durusaha au apa? La bi awal. Nah, di sini yang mana dhamirnya tersembunyi? Itu kalimat tudzakir. Dhamirnya tidak ditampakkan. Takdirnya adalah hiya. Itu namanya tuqaddaru wa hiya ghaliban. Kemudian ada lagi misalnya isim kana wa khawatiha. Contohnya apa isim kana? Muhammadun asbahu mujtahidan. Kemudian yang kita lihat di sini adalah isim kana. Nah, kita lihat asbaha. Seharusnya dia ada isimnya kan? Kemudian isimnya itu tidak tampak. Maka dhamirnya ini namanya dhamir mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Itu. Kemudian isim kada wa akhawatiha. Mana kada? Hampir saja. Saja. Di sini al-amalu ausyaka an yatahaqqaq. Di sini isimnya itu tahaqqaq.
Mana isimnya di sini? Huwa atau ausyaka. Kalau ayat tahaqqaq ni, kalau di i'rab dia posisinya sebagai khabar dari kada. Berarti dari ausyaka ini. Ausyaka ini dia butuh kepada isim. Cuman dia tidak tampak. Dia pakai dhamir. Jadi jenis dhamirnya di sini adalah mustatir. Takdirnya adalah huwa. Itu. Iya. Huwa atau banyak dia. Itu adalah dhamir. Kita ulang lagi. Anwa'ud dhamair. Jenis-jenis dhamir ada dua. Ada dhamir itu baris yang tampak. Baris terbagi dua. Ada munfasil, ada muttasil. Ada yang bersambung, ada yang tidak bersambung. Jadi kalau dhamir yang bersambung dengan isim, fi'il dan huruf, berarti jenis dhamirnya baris. Ya. Kemudian ada lagi kita ketemukan dhamirnya itu tidak bersambung dengan yang tiga, isim, fi'il dan harf. Dia terpisah. Berarti namanya dhamir munfasil. Tapi dia masuk kategori dhamir baris. Kenapa? Karena dia tampak. Huwa, huma, humnya tampak dia. Tertulis dia. Maknanya tertulis. Itu dhamir baris. Berbeda dengan dhamir mustatir. Dhamir mustatir itu dia dhamirnya tidak tampak, tapi dia ada sebenarnya, disembunyikan. Kemudian kita takdirkan, kita kira. Nah, takdirnya adalah bisa jadi huwa, bisa jadi hiya, bisa jadi anta, bisa jadi antuma dan yang lainnya. Itu dhamir. Atau nahnu. Kemudian sekarang kita pindah kepada anwa'ud dhamair min haitsul i'rab. Jadi ada jenis dhamir-dhamir itu ditinjau dari sisi i'rabnya. Ada bentuk dhamir itu posisinya menempati posisi rafa. Apa saja yang dhamir itu yang menempati posisi rafa, ini dia. Yang di bawah ini ada dua. Pertama munfasil, yang kedua muttasil. Kemudian ada posisi dhamir itu yang berada di nasab. Apa saja jenis dhamirnya? Muttasil sama munfasil. Atau ide muttasil aja dia. Muttasil. Ya. Ada muttasil dengan isim, ada muttasil dengan fi'il. Kemudian ada posisi dhamir itu dengan huruf posisinya sebagai jar. Nah, itu dhamirnya adalah muttasil, bersambung dengan huruf jar itu. Atau dia dhamir yang lain, dia diakhirnya dengan isim. Berarti dia bisa dengan harf, bisa dengan isim. Gitu. Kalau misalnya si dhamir bersambung dengan harf, berarti dia sebagai jar majrur. Kedua, kalau dia bersambung dengan isim, berarti posisinya sebagai mudhafun ilaih. Nah, itu kaidahnya. Ya. Ini minggu lalu sudah kita bahas ya. Kita cuman murajaah saja insyaallah. Sekarang kita masuk ke bagian yang fi shaffatis sabi'ah. Halaman ke-7. Hah? Fi shaffatil khamisah. Naam, fi shaffatil khamisah.
sabi'ah. Kirain khamisah 5 tadi. Fi sifatis sabi'ah. Kemudian di sini adalah anwa'ud dhamairi min haitsud ad-dalalah. Jenis-jenis dhamir ditinjau di sisi pendalilannya. Ada dhamir itu namanya mutakallim. Berarti kalau mutakallim dia anna, nahnu. Sekarang kita kembali ke murojaah lagi. Anna, nahnu. Kan nampak dhamirnya itu. Itu dhamirnya itu baris apa mustatir? Baris. Karena tampak anna, nahnu. Kemudian yang dia baris kan ada 2. Ada muttasil, ada munfasil. Apa jenisnya ini? Baris munfasil itu. Kemudian ada lagi dhamir itu nama mukhatab. Mukhatab atau mukhatabah. Mukhatab itu berarti anta, antuma, antum. Kalau mukhatabah anti, antuma, antunna. Masuk pendalilannya dalalah. Iya. Dia banyak jenisnya, Bu. Min haitsud dalalah, pendalilan atau penyebutannya. Iya. Atau pendalilannya. Ada namanya dhamir mutakallim. Berarti kalau kita mendengar nama dhamir mutakallim, berarti tergambar di kita anna, nahnu. Kalau ada bilang dhamirnya mukhatab, berarti tergambar anta, antuma, antum. Nah, kalau mukhatabah anti, antuma, antunna itu. Nah, mukhatab itu yang diajak berbicara. Mutakallim kita yang berbicara. Kalau ghaib orang ketiga. Kemudian ghaib huwa, huma, hum. Kalau ghaibah hiya, huma, hunna. Nah, itu dia. Kaidah ammah, kaidatun hamatun sudah kemarin kan? Iya, yang berbicara berarti kita. Kalau mukhatab diajak berbicara. Kalau ghaib itu dia tidak ada. Orang ketiga tuh. Pelakor. Ya Rahmadi, anta pelakar apa webinar? Webinar. Lesa webinar. Apa Pak? Orang ketiga. Kemudian sekarang kita masuk anwaul asma al-mausulah. Hah? Ini sudah kan kemarin? Iya, sudah dibahas kan? Jadi nanti akan ketemu dia di pelajaran berikutnya ada. Anwaul asma al-mausulah, jenis-jenis isim mausul. Nah, ada lagi jenisnya isim mausul itu. Berarti kan kita tahu isim mausul berarti mabni. Cuman dia punya kedudukan. Ada yang isimnya mukhtassah, ada yang mushtarakah. Maksudnya ada isim itu yang dia pengkhususan. Dia khusus di mufrad saja, khusus di muannas, ya kan? Khusus untuk penggunaannya musanna, khusus nanti ada penggunaannya untuk jamak itu. Jadi dia nggak akan bisa. Nah, misalnya allazi, berarti gambaran kita tentang allazi ini dia isim mausul mufrad untuk muzakkar. Nggak bisa kita masukin ke dalam muannas. Itu nama mukhtassah, pengkhususan. Jadi allazi itu khusus untuk muzakkar dan dia mufrad. Nggak bisa misalnya 2 orang kita bilang allazi, terusnya alladzani, ya kan? Nah, nggak bisa kita bilang allazi. Kemudian dia perempuan,
kita pakai alladzi. Padahal alladzi ini cocoknya untuk muzakkar. Untuk laki itu dinamakan isim mausul mukhtassah. Asmaul mausul mukhtassah. Enggak bisa dia masuk ke sana kemari, enggak bisa dia masuk ke muannas, enggak bisa masuk ke muzakkar. Karena dia sudah ditentukan. Berarti kalau alladzi berarti telah ditentukan dia mufrad muzakkar. Kemudian alladzani misalnya kan dia untuk mufrad muzakkar. Kemudian alladzina dia mufrad muzakkar. Pada dasarnya enggak boleh kita bilang alladzina ja'u. Nah, berarti itu alladzina ja'u karena ja'u muzakkar. Nah. Enggak boleh kita bilang alladzina ji'na. Mereka telah datang perempuan. Nah, berarti harus memakai yang muannas itu. Alladzina kafaru, ya kan? Alladzina kafaru. Enggak boleh kita bilang alladzi kafaru. Karena kafaru dia bentuknya muzakkar jamak. Kemudian kita pakai isim mausulnya alladzi. Karena alladzi itu untuk mufrad. Ya kan? Nah, jadi enggak bisa dia. Jadi penempatannya itu di mufrad satu, di musannah, di jamak, kemudian penempatannya juga di muzakkar dan muannas. Hah? Enggak bisa. Alladzina kafaru. Iya, dibaca alladzina kafaru. Ya, Quran itu sudah bahasa Allah, kalamullah kan? Kalamullah, ucapan Allah. Sudah tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian ada nama mushtarakah. Maksudnya mushtarakah ini dia masuk bisa di jenis, maksudnya muzakkar muannats dan juga bisa masuk di adat bilangan. Iya. Ma atau man bisa, dia enggak pengaruh dia. Nah, mau masuknya di muannats, mau masuknya di muzakkar, atau dia mau masuk kepada jumlah bentuknya mufrad, bentuknya musanna, atau bentuknya jamak. Berarti isim mausulnya nama mushtarakah. Mana enak pakai mushtarakah apa mukhtassah? Mushtarakah simple, kita enggak perlu mikir apa ni alladzina atau allatina. Ya, misalnya hadza huwa man najah. Aslinya hadza huwal ladzina najah. Ya, berarti man di sini seperti mausul. Kalau pakai mausulnya hadza huwal ladzi. Berarti kalau kita pakai hadza huwal ladzi, berarti kita pakai isim mausul yang jenisnya mukhtas. Kalau yang mushtarakah enak. Misalnya haula'i hum man najahu misalnya kan. Enggak perlu kita haula'i alladzina najahu. Lebih simpel pakai mushtarakah. Ma dan man. Cuma yang bedanya ma untuk ghairu akil yang tidak berakal, man untuk akil yang berakal. Itu bedanya dia. Man untuk yang berakal, untuk kita Pak manusia. Kalau ma ghairu akil dan tidak berakal. Nah, antum man apa marah tadi? Man nahnu insan. Tata kata insan. Ramadi. Kalau kita jadikan mukhtasar Cuman ribet penyebutannya, Bu. Misalnya hadza huwa, yang dia adalah orang yang lulus misalnya. Kita pakai isim mausul. Mana yang lebih bagus misalnya? Sisi pengucapan yang gampang lah.
Misalnya, kan isim mausul ada yang mustarakah, ada mukhtassah. Yang mukhtassah tadi allazi sampai haula sampai mana? Allai. Ya kan? Nah, itu semuanya mukhtassah. Jadi penyematannya itu sesuai dengan jumlahnya dan jenisnya. Kalau yang mustarakah, dia tidak mengenal jumlah dan jenis dia. Mau dia muzakkar, muannas, mau dia 1, 2, 3 banyak, dia tetap penggunaan ma atau man. Yang membedakannya dari akal dengan Akil, ghair akil. Misalnya seperti ini. Hadza huwa man najaha. Ini berarti posisinya sebagai isim mausul. Ini dia orang yang lulus atau dia ini orang yang lulus. Mana simpel? Hadza huwa man najah atau pakai alladzi? Hah? Simpel mana? Hadza huwa man najah. Kalau ini nanti kita agak berdebat. apakah muannas atau muzakkar. Nah, iya. Jadi kalau mustarakah tadi tidak menunjukkan jenis. Iya, dia tidak terpaut dengan jenis atau jumlah bilangan. Tetap misalnya kita katakan mereka ini orang yang lulus. Berarti ulai misalnya kan mungkin pakai hum atau pakai haulai man, tetap najahu. Mana simpel? Haulai man atau alladzina? Pakai man. Berarti kita pakai yang mustarakah. Dia nggak ngaruh dia. Mau pakai haula. Nah, najahu. Berarti ini yang mustarakah, gampang. Tapi tergantung. Kalau yang mau ribet-ribet nggak apa-apa, pengumum. Yang mau kelihatan bagus, mustarakah sama dia, mengikuti. Apa Pak? Najahu. Kalau pengen ribet nggak apa-apa. Haula'il ladzina najahu. Ya. Pas ngomong cepatnya nanti lidahnya keseleo. Kalau di mukhtasar ada jenis dan jumlah. Mana jenis jumlah tunjukkan? Mukhtasar. Ya. Seperti Haula. apa kita pakai? Ini isim isyarah kan? Ini kita singkirkan dulu. Yang kita bahas isim mausulnya. Berarti apa isim mausulnya kita pakai di sini? Kalau pakai mukhtasar. Alladzina kan? Mana simpel alladzina atau pakai man aja? Ya, lebih ringkasnya man. Iya. Ya, tapi gimana ditunjukkan mukhtasar itu man? Mukhtasar. Yang alladzina. Jenis itu gimana? Jenis jumlah itu yang mana? Yang ini najahu ini kan? Oh, di najahu tuh. Iya. Berarti pakai alladzi. Kalimat itu kan sama aja. Iya. Kita pakai alladzi. Nah, kalau pakai najahu. Jadi jumlahnya mereka. Nah, berarti sebelumnya kita pakai alladzina. Iya. Bawahnya waw jamaah. Berarti ini simpelnya pakai man atau alladzi. Terserah yang mana yang enak di kita aja. Ya, tafadhal lagi. Alladzina mana? Al-mu'minuna itu alladzina li jama'il mudzakkar al-mu'minuna alladzina wasafu. Mana Bu? Itu contohnya itu. Ini contoh alladzina. Di mukhtasar.
Al-muhmiluna alladzina rasabu. Orang-orang yang cuek, santai itu, enggak peduli. Mereka adalah orang yang rosib. Gagal. Rasabu. Jadi orang-orang yang santai yang cuek ya. Iya, santai aja dia. Ya, enggak ada mujahadanya kan. Dia termasuk orang yang gagal itu. Kalau kita rubah ke musyarakah, ini kalimat ini kita rubah ke musyarakah. Kita pakai haula. Oh gitu. Jadi dengan Haulai man. man rasa dulu. Nam. Saya kira itu. Iya. Iya, artinya sama. Mereka ini adalah orang-orang yang gagal. Tidak perlu lagi pakai al-mu'minun. Enggak perlu lagi. Isinya Kita hidup simpel-simpel aja. Tapi Simpel tapi bermakna. iya. Tergantung selera. Tergantung selera. Kalau disukanya yang ngejelimet, silahkan. Yang sukanya yang simpel, silahkan. Kalau ada yang simpel, kenapa cari yang susah? Iya. Tapi kalau orang Indonesia kan, kalau ada yang susah, kalau ada yang susah, ngapain cari yang gampang kan? Penting dibikin susah dulu. Hah? Kalau orang Indonesia, kalau ada yang susah, ngapain cari yang simpel ini? Iya. Iya. Sekarang kita pindah anwa'u wa ma'ani asma'il isyarah. Jenis-jenis dan makna-makna isim isyarah. Pertama, ada isim isyarah itu menunjukkan dekat. Apa saja dia? Hadza untuk mufrad dan muzakkar. Pokoknya yang sebelah kanan ini dia maknanya menunjukkan dekat. Hadza, hadhihi, hadzani, hatani, haula'i, huna, hauna. Nah, itu menunjukkan dekat, lil qarib. Kecuali hadzani, hatani, dia tidak mabni, tapi dia mu'arab. Bisa berubah hadzaini, bisa berubah hataini itu. Tuh, misalnya hadza ma'un, berarti satu air. Kemudian menunjukkan jenisnya muzakkar. Hadhihi satu, tapi menunjukkan muannas. Kemudian hadzani dua, tapi dia menunjukkan muzakkar. Kemudian hatani dia menunjukkan muannas, bilangannya dua. Haulai muzakkar dan muannas. Dia berbentuk jamak, tapi jenisnya muzakkar dan muannas. Huna, hauna ini sebenarnya dia menunjukkan tempat. Ain anta ya khita? Ana huna. Saya di sini. Berarti kalau kita mendengar kalimat huna, berarti maknanya dekat di sini. Tapi menunjukkan tempat. Nah, sekarang ada lagi isim isyarah itu yang menunjukkan jauh. Dzalika, dzalikuma, tilkuma, ulaika. Ulaika ini menunjukkan jauh, jamak, jauh, muzakkar dan muannas. Hunalika. Huna artinya, hunaka artinya di sana. Pakai hunalika, pakai tambah lagi lam, berarti menunjukkan lebih jauh. Hunaka dia sudah menunjukkan
jauh. Hunalika berarti menunjukkan lebih jauh. Ya, hunna di sini, hunaka di sa. Dia menunjukkan tempat, Bu. Iya. Misalnya, aina anta ya akhi? Ana huna. Aina anta? Ana hunaka. Saya di sana. Iya. Saya di sini. Menunjukkan tempat. Apa, Bu? Oh, hadhihi. Dia menunjukkan isyarat. Nah, kebendaan. Hadhihi mimsahatun. Iya. Dia termasuk dzaraf. Apa, Pak? Ana huna di sini. Iya, saya di sini. Aina anta, di mana kamu? Ana huna, saya di sini. Nanti di rekaman bisa diulang-ulang. Nah, sekarang kita al-asma al-mu'rabah. Jadi ada juga isim-isim mu'rab. Ada isim mu'rabnya itu namanya marfu'at. Maksudnya adalah isimnya marfu'at, isimnya dengan harakat dhammah atau dengan naibnya atau penggantinya. Apa, Bu? Al-asma al-mu'rabah. Isim yang mu'rabah. Isim yang berubah. Bisa berubah di marfu', bisa berubah mansub, bisa berubah mad. Iya. Jadi isim itu kan seperti ini tadi kan? Nah. Kan keadaan isim itu ada dan fi'il, ada i'rab atau mu'rab, ada mabni. Nah, yang sekarang di kitab itu dia membahas tentang isim. Isim yang dibahas adalah isim yang mu'rab. Nah. Ya. Al-asma al-mu'rabah, nanti itu ada kaidah kenapa menggunakan tak marbutah, nanti itu ada. Jadi nak dan man'ud nanti. Iya. Kadang nama al-ismul mu'rab misalnya kan. Berarti isim mu'rab ini ada dia marfu', yaitu yang tandanya dengan dhammah, tanda aslinya dengan dhammah, atau ada tanda dengan pengganti. Nah, ini wajib dihafal nih. Apa saja isim-isim yang masuk kategori marfu'. Ini dia. Ada berapa tuh? 7. Ya. Nah, nanti satu-satu nanti akan dibahas nih dalam kitab ini. Yang penting kita tahu kerangkanya dahulu. Biar nanti pas belajar masuk mubtada ini marfu, mansub apa majrur. Nah. Isim apa? Isim marfu apa isim mansub apa isim majrur? Nah, berarti kan kita sudah paham itu. Hafal aja kerangka ini. Nah. Bukan kada bahasa kita. Bakada aja. Nah. Sekarang isim mansub apa saja isim mansub di sini ada 10. Sebenarnya isim mansub itu kalau dirinci dia ada 15. Tapi yang di sini kenapa yang disatukannya ada mafa'il ini? Seharusnya dia maf'ulun bi, maf'ul mutlak, maf'ul lazim, ma'ah. Cuman di nomor 3 digabungin. Ya menjadi 10. Jadi nanti ada orang bilang di matan al-jurumiyah itu ada kan isim mansub ada 15. Nah, di sini di tabel ini dibilang kenapa 10? Karena dirangkum dia nomor 3-nya. Iya, dirangkum dia. Dijadikan satu. Tapi kalau dipisah menjadi 15 totalnya dia.
Hah? Maksudnya maf'il itu isim-isim yang dia maf'ul, yang mansub. Maf'ul itu kan yang diobjekkan itu. Jadikan sasaran. Bukan, fa'il beda lagi. Yang jadi objek dia. Kemudian tandanya nasab. I'rabnya nasab. Nah. Kemudian majrurat. Isimat majrur. Ada 3. Ada apa? 3. Ada al-majrur bi huruf jar, ada mudhaf, ada tawabi'. Maksudnya tawabi' itu mengikuti yang sebelumnya. Kalau dia kasrah, kalau dia fathah, fathah. Selalu ada bukti sebelumnya. Iya, tawabi'. Nanti insyaallah ada tawabi' itu ada berapa tuh. Ini kuncinya nih Bapak Ibu. Isim-isim mu'arab ini kuncinya di sini nih. Perubahan-perubahannya itu. Nah, hafal saja kita dulu kerangka-kerangkanya, insyaallah pas masuk pembahasan satu persatunya udah terbayang gitu. Totalnya berapa di sini semuanya? 20 di sini kan? 7 tambah 10 17 tambah 3 20. Seharusnya 3 dia. 23. Yang tambah 1 mana? Hmm? Yang 3 tadi. Kalau 3 diurai jadi 3, 2 teman. Ini seharusnya dia 15 nih, dia maf'ul. 3 itu apa? Yang mana yang 2-nya tak? Ini Bu, al-maf'ul bi mutlak li ajli ma'ah. Oh, dengan ma'ah itu. Iya, Bihi, mutlak li ajli jadi ma'ah. Jadi 4 sini. Iya. Ya. Dia totalnya 23. Dia 24. Bihi, mutlak, diajari Ma'ah. Iya. jadi masuk. Iya, maul ma'ah masuk bih mutlak li ajli ma'ah. Itu insyaallah satu persatu. Ya, ini harus dihafal ya. Cara menghafalnya sama Ustaz. Ya. Apa? Mana Pak? Li ajli karenanya. karena ajalnya ya. Karena ajal itu. Diajari itu dia Iya. diajari. Karenanya dia. Namanya maf'ul bih, Pak. Masuk dia, dia ajli ini dia. Iya. Iya. Sekarang kita masuk kepada jenis-jenis isim. Ada isim itu yang muzakkar, ada muannas pertama. Ya. Kemudian muannas itu ada lagi jenisnya, ada lafzi. Maksudnya dia secara lafaz dia muannas karena ada tak marbutah. Tapi secara makna dia bukan muannas. Kayak Usama, Hamzah, Maisarah, Talha. Ada lagi muannas itu yang maknawi. Nah, maknawi ini adalah lafaznya berbentuk muzakkar, tapi maknanya makna muannas. Contohnya Su'ad, Ubair, Abir, Zainab. Nah. Iya. Kan di apa? Al-Arabiyah baina yadak. Su'ad. Nah. Kemudian di sini ada muannasnya, tanda-tandanya lafzi dan maknawi. Secara lafaz dia menggunakan tanda muannas seperti tak marbutah atau menggunakan tak ta'nis maksurah atau menggunakan tak ta'nis mamduda misalnya. Secara mana ini juga
perempuan kayak Fatimah, Salma, mana Pak? Ulia atau Salma, kemudian Salwa, Najwa. Nah, Najwa siap itu berarti namanya lafzi dan maknawi. Nah, Najwa itu bisa diartikan sesuatu yang rahasia. Sesuatu yang rahasia. Bukan. Kalau Najmi itu bintangku. Nah, di sini disebutkan tanda-tanda taknis itu adalah yang pertama dengan tak marbutoh yang di bawahnya. Kemudian ada penggunaan alifu ta'nis maksurah. Ada menggunakan alifu ta'nis mamdudah. Kemudian yang menggunakan tak marbutoh contoh Fatimah. Kemudian ada menggunakan alif ta'nis maksurah berarti Salma. Kemudian ada menggunakan alif ta'nis mamdudah yaitu ulya. Hah? Mahfuzah ini kalau bahasa kita tuh NB, notebook, apa? Notebook, catatannya. Iya. Ya. Berarti kalau kita mau tiga ini pakai tak marbutoh, pakai alif ta'nis maksurah, pakai alif ta'nis mamdudah, berarti dia menunjukkan ciri-ciri muannas. Itu. Iya, ada pakai tak marbutoh seperti ini. Kemudian ada seperti ini. Kemudian ada pakai alif dam ha. Kalau ketemu seperti ini di isim, berarti ini adalah tanda-tanda muannas. Kayak apa namanya maksurah, alif bengkok kalau saya kata. Nah, ketemu ta marbutoh 6, ketemu alif ta'nis maksurah, ketemu alif ta'nis mamdudah. Berarti kalau ketemu tiga tanda ini, berarti isimnya dihukumi muannas itu. Kemudian ada isim yang ditinjau dari sisi isim dari sisi jenis. Ada muannas hakiki, ada muannas majazi. Muannas hakiki ini adalah yang melahirkan dan bertelur. Melahirkan dan bertelur, berarti namanya muannas hakiki. Al-mar'atu perempuan. Muannasnya majazi apa hakiki? Perempuan. Muannasnya majazi atau hakiki? Hakiki dia adalah yang melahirkan. Kemudian ada juga muannas majazi. Dia tidak melahirkan dan tidak bertelur. Seperti madrasah, qurah, sahra. Madrasah kan tidak melahirkan. Tapi dia melahirkan orang-orang pintar di madrasah itu. Tapi dari sisi jenis isimnya, dia isimnya muannas tapi majazi. Kenapa? Ada tanda tak marbutoh. Majas lawan dari hakiki yang bukan sebenarnya. Iya, yang bukan sebenarnya. Di madrasah tuh dia muannasnya majazi. Kenapa muannas dihukumi muannas? Karena dia ada tanda muannas dengan tak marbutoh. Cuman dia bukan hakiki. Karena madrasah tidak melahirkan. Tapi secara apa dia majaznya dia melahirkan orang-orang dari sana sekolah itu. Tapi secara apa dia jenisnya dia bukan hakiki, tapi dia majazi.
Mahad muzakkar apa muannas tuh? Kayak al-baqarah itu kan muannas. Apa, Bu? Al-ardu. Ya, malaikah, asyams. Itu muannasnya apa? Majazi apa hakiki? Majazi karena tidak tidak melahirkan kan? Tidak beranak, tidak bertelur dia. Itu muannas majazi. Iya, pokoknya yang bertelur muannasnya yang bertelur, yang beranak muannasnya hakiki. Hah? Iya, muannas. Iya. Terkadang untuk menentukan muzakkar muannas ini nanti kembali kepada pengucapan di Quran dan hadis. Makanya neraka kalau ditanya kenapa alasannya dia dihukumi muannas, ya seperti itu datangnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan seperti apa nama itu? Sakor. Sakor muzakkar apa muannas? Muannas. Karena dia bagian dari neraka. An-nar dihukumi muannas. Karena sudah datang dari Al-Quran seperti itu. Jadi ada juga beberapa kaidah tentang beberapa kalimat yang memang hanya Allah yang tahu tuh. Kenapa Allah memberikan nama muzakkar muannas? Ada yang hikmahnya itu kembali kepada apa nama itu? Sesuai pengucapan yang terdapat di ya itu kan berarti iya. An-nar misalnya kan. Nah, itu karena itu apa? Sesuai dengan yang diletakkan. Ya, Allah meletakkan menghukumi nar itu muannas. Jahannam kan fihi jahannam misalnya kan. Enggak ada fi hadza jahannam. Fi hadhihi jahannam. Jahannam kan ismun min asma'in nar. Ismu nama di antara nama-nama neraka. Pokoknya di antara nama-nama neraka berarti dia dihukumi muannas. Apa? Iya. Dihukumi muannas. Ada juga salah satu kaidahnya seperti itu. Kembali kepada Quran dan hadis. Karena dasar peletakan bahasa Arab ini 3. Quran, hadis, sesuai peletakan orang Arab itu. Ada azan ya. Insyaallah. Insyaallah pekan depan kita sambung kita masuk i'rab asma insyaallah. Kita masuk halaman 11 insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.